Skripsi, apa kabar bro? Nggak usah lah. Yang penting Slow. Gue Trian. Gua Audrey. Selamat datang di Tipikal Bungsu. Jadi lu udah berapa lama bro gak sholat Jumat? Aduh. Kok nanya langsung kayak gitu ya bos? Gak ada yang lain nih topiknya. Bongkar aib tuh kan gak boleh ya. Lah, emang tujuan podcast ini apa aja kalau bukan buka aib? Iya bener juga loh. Bongkar aib. Maksud gue gini loh. Kan sekarang ini kita udah jarang-jarang keluar rumah lah ya. Oh iya bener PPKM Walaupun ya. biasanya juga gak pernah keluar rumah. Ya lebih sering di rumah lah ya. Dari zaman sebelum PPKM kayak udah di rumah mulu gitu. Iya PPKM kan sekarang. Ya dulu sih namanya PSBB. PSBB iya. Awal-awal COVID kan inget gak lu? Maret gitu 2020. Beda nama doang ya. Iya beda nama doang. Terus sekarang PPKM udah level 4 loh. Iya level-levelan dong Iya. udah kayak ricis aja. Tahu ya bener ya. Pedes ya anjing. Bulah apa beda level 1, level 2, level 3 aja enggak tahu gua. Makanya baca berita dong. Ish. Install gue detik tuh di HP. Detik detik beritanya aduh kayak lampu hijau. Ya, tapi di sisi lain gue jadi ya emang kita senang di rumah juga ya. Iya, di rumah jadi ya mungkin PPKM ini tidak berefek banyak ya. Udah berefek banyak kita anak nolep. Ansos. Bungsu nolep kita ya. Gak peduli juga sama PPKM gitu kan. Ya, tapi kita nih berdua nih sama-sama ini ya. Iya penyintas, beda angkatan doang tapi. Sahabat COVID ya. Sahabat COVID. Sahabat Beda COVID. angkatan doang. Jadi gimana bro? Kalau kena COVID lagi boleh nggak? Aduh, Mau jangan nggak deh, lu kena enggak COVID deh, lagi? makasih. Aduh. Lu pengen makannya enggak enak gitu, Bos. Kena COVID tuh. Nah, Enggak usah deh. kita sekarang di sini mau ngomongin COVID nih bro. Nah, Guys, kalian. Mungkin dari kalian ada yang sudah merasakan juga gitu. Kalau yang belum merasakan tuh nggak usah dengerin lah gitu. Enggak. Jangan harap lu dapet deh ini. Ya intinya jangan sampai dapet lah gitu. Tapi gini loh bro. Gue tuh sampai berpikir seperti ini gitu ya. Mungkin ya entah salah juga pikiran gue gitu. Gue berpikir gini. Kayaknya nih semua orang nih pasti bakal kena COVID dulu. Mungkin Lu pernah mikir kayak gitu gak sih? bisa jadi sih, Bro. Maksud gue ini COVID nih kan bahkan orang yang sudah divaksin kan masih ada kemungkinan buat kena COVID ya. Nah betul. Jadi ya untuk tercipta herd immunity kan selain vaksin, cara kedua kan Ya, 75% dari populasi itu harus kena COVID semua gitu. Jadi pas udah sembuhnya kan mereka terbentuk antibodi yang setara kayak orang divaksin gitu. Gila. Bikin dokter aja gue. Ya itu maksud gue tuh sampai berpikir kayak gitu. Dan intinya ini kayaknya Indonesia ini gak bakal berhenti dari COVID. Gue bilang gitu. Kecuali sebelum yang lainnya kena COVID dulu gitu. Bisa. Tapi ya jelek juga sih. Makanya sekarang sih. masih banyak juga yang meninggal gara-gara COVID. Tapi gini loh, gue gak tahu ya, chance-nya kita untuk bisa kena COVID lagi setelah kita kena COVID tuh bisa sih Bang? Bisa, tapi kemungkinan kecil. Apalagi kan lu udah divaksin sempet. Iya, jadi udah vaksin juga, udah pernah kena COVID juga. Tuh jadi gitu. ya antibody lu double bahasanya mah. Iya makanya kan. Iya, jadi ya kemungkinan ada tuh. Tapi ya kecil lu kena COVID lagi tuh bos. Makanya lu jangan cium-cium cewek di mana-mana. Gitu ya. Ya kita juga emang sekarang udah jarang banget ke mall ya, jarang-jarang ke Mallnya tutup, mau gimana ke mall lu? Iya bener mall Mau tutup. gimana? Daerah saya sih enggak sih Oh gitu ya? Ada mall di daerah Anda? Oh ada. Saya laporin nih Cilegon tutup Cilegon buka. Enggak, sekarang juga kan kita harus ini juga harus vaksin juga katanya sih. Iya lu kan kalau katanya kan mau masuk mall kan harus scan apa dulu gitu. Belum tahu juga sih tapi sebenarnya itu berat atau enggak. Belum pernah ngerasain. Gue juga belum pernah datang ke mall di Jakarta sih. Jakarta udah mulai kayak gitu loh bos. Oh iya dah. Iya jadi lu kalau masuk mall tuh pakai aplikasi gitu, scan dulu gitu barcode-nya. Bisa. Oh iya, gue lihat sih. Tapi itu kan gara-gara disiarin di berita aja. Gak tahu ya. Kalau kondisi lapangannya. Lewat-lewat aja kayaknya. Kondisi lapangannya. Nah, waktu PSBB dulu, Aha. kayak kita mau pergi ke mana ke daerah lain gitu. Kayak, wah diberhentiin. Iya diberhentiin. Gitu. Tapi gue pernah ngerasain sih bro. Gue pas waktu itu pengen ke Kerawang, pengen ngelayat lah, pengen ziarah. Tiba-tiba ada polisi, tahu. Nah tapi di saat itu tuh ada wartawan bro. Oke. Jadi gue mulai berpikir nih, jangan-jangan polisi ada tuh pas lagi ada wartawan doang gitu. Sudah dadah nggak dadah gitu, halo gitu. Ada wartawan CNN gitu kan. Wah gila, iya. Ya itu maksud gue dulu beberapa kali gitu ke waktu masih sama mantan gue dulu. PSBB itu gue sering malah lewat coy. Ya gue lihat suka ada yang berhentiin gitu. Tapi pas gue lewat kebetulan enggak gitu. Enggak ya. Emang hoki aja. Ya mungkin hanya sebuah pengecekan doang kali. Soalnya kan gue sempat ditanya juga tuh pas gue pengen ke Kerawang tuh. Sempat diberhentiin juga, Pak mau kemana gitu. Mungkin kalau gue bilang yang mau ke Jawa mungkin ditanyain kali suratnya ya.
Ya, lu bilang gue bilang mau ke Kerawang doang soalnya. Terus nggak apa-apa lewat? Ya lewat sih, soalnya penyekatannya tuh di Cikarang Pusat bro. Oh iya dulu, iya. Ya makanya, mungkin karena gue bilang ke Kerawang makanya lewat kali ya, bisa. Gitu sih. Ya itu, sekarang kita ngomongin ininya nih, pengalaman lu nih sebagai anak no lab ya, anak no lab. Gue waktu kena COVID mau gini, zaman awal COVID itu, gue tuh ngerasa ya udahlah gue kena aja nggak apa-apa. Karena gue emang sering di rumah gitu orangnya. Iya sih, bener-bener. Gue bisa di kamar, bisa nge-game, gue bilang gitu. Kesampean juga kan. Ya, lu dulu deh, lu kan yang lebih senior daripada gue kan. Lu kan angkatan pertama COVID kan. Iya, gue bisa bilang angkatan awal-awal COVID sih. Gak awal-awal banget sih. Kapan sih lu kena kapan? Kan COVID masuk Indo kan Maret 2020 ya, kasus pertama. Zero case di Indo lah. Nah, gue itu kena COVID tuh sekitaran bulan Juli Agustus. Oke. Juli Agustus tuh gue mulai merasa nih, pas awal tuh gejala yang paling gue rasain banget tuh sesak napas bro. Oh langsung? Jadi gue gak tahu kenapa, tiap tidur malam nih, tiba-tiba gue jam 12 tuh kebangun bro. Malam banget kebangun tuh gak bisa napas, kayak pengen mati gitu. Ini anjir gak enak deh pokoknya. Kayak pengen mati. Nah terus tiba-tiba itu 3 hari tuh kayak gitu. Nah abis itu mulai hilang tuh kayak gitu ya, bangun tengah malam terus napas tuh. Abis itu gue gak bisa nyium, gak bisa membau lah. Nah itu mulai anjing COVID nih bangsat gue. Anosmia. Mulai kena aduh bangsat COVID nih gue men. Terus mulai tuh gue PCR kan. PCR gue ya positif pastinya. Dulu belum antigen ya? Gak ada antigen ya? Gak ada bro, baru rapid antibody dulu. Iya, belum kenal tuh namanya antigen dulu tuh mah. Nah terus ya mulai tuh, waktu itu masih ada bokap gue. Bokap gue juga korban COVID btw. Nah terus ya gue dibawa ke rumah sakit lah. Sebenernya gue orang-orang kayak gue nih nggak harus dirawat sebenarnya. Tapi entah kenapa bokap gue nih nyuruh gue dirawat gitu, maksa gue buat dirawat. Iya. Nah habis itu gue dirawat di rumah sakit Hermina Ciputat. Jauh loh, waktu itu juga bed COVID tuh udah terbatas bro. Ya awal-awal juga gitu seperti. Iya karena kan COVID baru awal-awal nih, dan juga rumah sakit mulai penuh nih. Nggak tahu lah mau ngapain di rumah sakit, bednya juga terbatas, bed occupancy. Terus ya udah mulai seminggu lebih dikit gue di rumah sakit, bed rest udah di rumah sakit loh. Kerjaan gue ya udah ngalor ngidul dulu di rumah sakit gak jelas. Dulu btw gue lagi libur sebelum kuliah. Belum masuk kuliah. Lagi libur sebelum kuliah. Nah sekitaran seminggu, karena gue mau ospek, gue jadi maksa buat isolasi mandiri di rumah. Dulu di sana rumah sakit berapa lama? Semingguan lebih lah, hampir 2 minggu. Iya sebenarnya tuh karena kan waktu itu zamannya dulu kan syarat lu supaya keluar rumah sakit harus negatif. Negatif sekali tapi negatif 2 kali. Negatif sekali untuk orang kayak gue. Nah, kalau salah gue nggak negatif. Jadi ya, gue nggak negatif dan ya udahlah karena gue merasa udah sehat dan kondisi gue juga bagus, paru-paru gue udah bagus gitu, udah mulai pembaikan. PCR tuh kan emang gitu kan bro. Iya makanya PCR tuh kalau bahasa orang tuh bangkai virus tuh masih bisa terdeteksi dan masih dianggap negatif, masih dianggap positif gitu kan. Nah iya makanya. Dan setelah itu kan karena gue mau expect ya gue isolasi mandiri di rumah tuh, gue udah kayak orang sehat, udah biasa aja. Cuman ya PCR gue kenapa nggak negatif nih, lama banget. Dulu gue juga belum kenal namanya city value tuh apaan tuh, gue nggak kenal tuh. Ya city value ya, sekarang baru hits. Iya baru hits, gue nggak kenal. Gue sampai 6 kali PCR baru negatif. 6 kali. Total berarti gue sekitar sebulanan setengah lah gue kena COVID tuh. Lama sih. Lama. Dulu juga pas gue angkatan pertama awal COVID kan bahasanya gue obat belum tahu loh. Minum apa? Gue di rumah sakit tuh dikasih vitamin doang, Bos. Oh gitu, nggak ada obat. Nggak ada obat kayak Avigan atau apa Ivermectin gitu. Iya, makanya nggak ada kayak gituan mah. Bahasanya Ivermectin nggak dipakai sekarang anjing, nggak boleh. Nggak tahu ya makanya. Makanya gue angkatan gue nih kayak percobaan obat-obatannya lah. Nah, gue nggak tahu tuh waktu itu belum ada obat-obat yang mungkin belum ditemukan kali yang bakal ampuh untuk melawan COVID gitu bro. Dan lu tuh belum vaksin dulu, zaman vaksin. Belum kan? Ada vaksin mana? Belum bikin kan? Belum bikin vaksin makanya. Ya yang kena waktu itu siapa aja bro? Gue yang kena waktu itu satu keluarga men kena. Keluarga semuanya kena. Pas semuanya dites PCR tuh, ya wis kena semua langsung. Yang pertama kali kena siapa sih? Nggak tahu ya. Soal PCR-nya bareng bro. Kayak pas satu waktu tuh semua satu keluarga gue tuh kayak lemas semua gitu. Kayak ya lagi penyakitnya kalian masuk angin semua kayaknya. Iya, mungkin gitu semua. Iya, makanya lagi sakit semua nih, terus PCR positif semuanya. Ya itulah, tapi ya akhirnya sekarang gue positif juga. Telat deh positif. Kita setelah berbulan-bulan setahun, gue udah bilang lebih tahun dari lu. Menunggu waktu aja. Makanya. Nah, makanya gue tuh ya awalnya gue tuh yang
kena itu positif nyokap gue. Tapi nyokap gue tuh alhamdulillah kali ya, ya di umur yang berumur ya, udah umur tinggi gitu, udah umur tua gitu, penyakitnya nggak aneh-aneh gitu. Dan katanya sih nggak tahu ya sempat ngerasain anosmia apa nggak tahu gitu. Cuma setelah dicek ternyata positif. Dan dulu sekarang kan di zaman gue itu kan udah ada antigen ya. Cepet jadi bro. Cepet kan. Gitu. Dan di antigennya itu kan 2 garis gitu antigen kan. Nah di garis yang positifnya itu burem gitu. Kalau nyokap gue. Oh gitu. Kayak udah mau kelar gitu. Jadi antara udah mau kelar atau baru mau mulai. Kata si gitu. dokter gitu. Ada dokter gue itu gitu datang ke rumah kan. Dan gue waktu itu negatif gitu, masih nggak apa-apa. Oke. Dan satu dan lain hal lah kan, gue satu rumah sama nyokap gue kan. Mungkin gue pakai masker juga, nggak tahu gimana, gue ketularan gitu kan akhirnya. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kakak gue tuh udah sampai yang serumah sama gue juga ya kan. Bilang positif kayaknya lu. Gue bilang iya kayaknya. Lo kakak lu yang di rumah lu gimana jadi ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa juga deh. Kakak gue itu buset dah. Tiap hari ngantor loh, nggak pernah nggak masuk. Oh gitu. Hampir nggak pernah nggak masuk. Tiap hari suka ke kantor aja, suka keluar aja terus. Padahal nggak WFH dia? Nggak WFH, beda sama yang di orang Jakarta mah. Oh gitu ya? Iya terbuka kantor di Cilegon mah beda. Wong Banten mah nggak bakal kena. Gue sempat mikir gitu juga. Ini orang Banten nggak bakal kena, positif nih kayaknya. Positif juga loh. Saya positif juga akhirnya. Waktu gue positif itu ya hampir mirip sama lu Pak. Tapi gue tuh gini loh. Yang mau gue tanya ke lu juga nih. Rasanya sesak itu seperti apa sih bro? Gue tuh ngerasanya gini. Dada gue sakit di bagian tengah. Iya. Benar. Napas berat abis itu bro. Napas ya kadang-kadang suka agak berat. Tapi gue tuh gak ngerasa. Gue ngerasa gue ngehnya gini. Kalau sesak tuh kayak asma gitu. Iya. Kayak gitu. Padahal kan gue gak punya asma. Gue tuh gak sampai kayak gitu bro. Gak sampai kayak gitu. Dan saturasi gue normal. Kan sekarang kalau zaman gue tuh zaman saturasi ya. Iya. Sering beli apa? Oximeter yang ada KW-nya juga itu. Iya, yang ada KW-nya. Ya. Pakai pensil ada ini dengan saturasinya goblok. Kocak juga anjing gue. Ya tapi ya gue saturasi gue normal, tapi sayangnya enggak tahu oximeternya bener KW bener apa enggak. Lu tesnya buat pensil. Gue nyari pensil gak nemu-nemu dan gue mager ngambil pensil. Astaga. Udah lah males lah gue bilang. Percaya aja lah sama ininya lah hasilnya. Tapi gitu bro. Gue aja gini pas gue make oximeter itu. Misal gue pertama kali pakai nih. Itu kayak berapa detik. Tiba-tiba langsung. Kan berapa detik normalnya? Di atas 95. Udah 95 kan normalnya. Gue pakai gitu ya. Di awal-awal. Tuh 80. Bodoh. Kaget kan gue anjing. Wih anjing 80 cuy. Mati lah gue nih. Enggak terus tiba-tiba naik. Lalu naik gitu. Naik. Tapi yang mencurigakan. Mencurigakan banget anjing. Jadi oximeternya itu. Pokoknya pasti nyentuh 95. Dan itu gak bakal naik, gak bakal turun. Di akhir pasti 95 anjing. Kayak KW. Gak bakal nyampe 99. Gak bakal. Kecuali di detik awal nih lu pakai 99 kan. Wah gila 99. Tahu tuh turun 94, 93, 92. Waduh. Ngeri-ngeri sedep gitu. Iya. Wah udah deg-degan gitu ngeliatnya. Gue bilang aduh ini oximeter bener apa enggak. Gak tahu. Tapi gini, gue tuh ketemu dokter yang ke rumah gue waktu itu. Kan dia tuh ya emang PNS kan dia. Iya. PNS emang mengurus hal-hal mengenai COVID lah gitu. Khusus buat COVID gitu. Ya dia juga ngurusin vaksin juga gitu loh. Okay. Dokter. Dan enak gitu dokternya. Dan dia kasih tahu, tenang aja mas, intinya gini, virus ini itu bakal sembuh sendiri dari antibodi lu. Si antibodinya kayak kenalan dulu gitu mas katanya. Kenalan dulu sama penyakitnya, sama virusnya. Nanti si antibodinya nggak perlu minum obat sebenarnya nggak masalah. Nah lama-lama memperbaiki diri dia jadi yang ngeluarin si virusnya gitu loh, ngebunuh si virusnya sendiri. Nah tapi kan itu loh logiknya kita minum obat tuh kan karena psikologi kita juga nggak sih bro? Iya benar. Kayak kita kalau minum obat pasti lebih tenang. Iya nanemin sugesti gitu. Lu minum obat wah antibodi gue jadi kuat nih. Lagian banyak juga orang yang emang bener-bener nggak minum obat gitu. Iya bener. Sembuh aja gitu. Ya makanya nanti antibodi dulu ya kuat gitu. Ya terus gue dikasih obat. Wah itu zaman gue kemarin itu susah-susahnya cari obat kayak gitu juga tuh. Kan ada zaman sekarang kan tuh itu ada obat-obat antivirus katanya. Iya antivirus. Bilang McAfee apa? Gue bilang CG apa? Gue lah. Semadaf kali. Belinya ini kerekan kali juga gue.
Ya dia ada obat antivirus ya, oseltamivir, apa, Avigan yang gue pakai itu sangat saking ininya nih. Ya gue nggak tahu lah. Alhamdulillah juga dari kakak lu juga gitu. Ngasih gue obat antivirus yang emang jarang gitulah katanya sih, langka jarang, ya. langka katanya. Nah terus gue minum itu obat. Itu yang awalnya gue ngerasa sakit gitu bro, dada gue sakit gitu. Besoknya enggak loh. Hebat ya makanya. Kayaknya yang bikin obat ini dia yang bikin virusnya kayaknya. Iya makanya hebat ya, langsung sembuh gitu tiba-tiba. Sumpah, langsung bener-bener enakan dan batuk. Jadi gini, batuk gue tuh awalnya tuh kayak batuk kering, kayak riaknya nggak keluar, tapi ini sebenarnya dahak gitu loh. Ada dahaknya sebenarnya. Ada dahaknya tapi ketahan terus gitu. Iya. Dan pileknya gue juga kayak gitu, pileknya doang, nggak ada keluar sama sekali, nggak keluar apa-apa gitu. Iya. Pas gue minum itu, besoknya berdahak gue langsung. Hebat ya obatnya, ajaib Emang gue sekali minum hari pertama tuh langsung berapa? 8 ya? 8 kapsul bang? 8 tablet. 8 tablet, bisa loh. Ya bisa aja. Oh bisa. 4 pagi 4 malam gitu gue. 4 pagi 4 malam. Ya itu maksud gue akhirnya ya gak tau lah entah kenapa tiba-tiba sembuh gitu. Besoknya udah enakan lah. Bagus. Gue emang 10 hari doang sih gue. Bentar aja loh. 10 hari, dan di 10 hari itu emang gue, kita sempat ini ya, tadinya kita mau ngerilis kapan gitu podcast. Iya, gitu kan. itu sebenarnya jadwal kita delay loh gara-gara dia kena COVID. Nah, gue nih sampai mau kerja, mau nyari kerjaan gitu, mau belajar buat cari sertifikasi gitu. Itu gue nggak bisa, rasanya nggak enak badannya gitu loh. Malas ya jadi bawaannya. Bukan malas anjing. Ya malas emang dari awal, sorry. Nggak kuat anjing. Itu sih dari lahir. Makanya. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain badan gitu, rasanya lemes banget gitu. Iya. Yang tadinya gue udahlah gue mau ngedit aja lah, ngedit. Gak bisa badan gue aja, gak bisa dibawa mau ngedit gitu. You can't do this bro gitu loh. Lu istirahat aja udah gitu. Iya udah. Tapi masalahnya tidur juga gak bisa sempet kayak gitu gak sih lu? Males bro, jadi tidur tuh bawaannya aduh. Kayak enak banget. Kita kayak gak bisa tidur karena sakit kan badannya. Iya. Kayak lemes tapi gak bisa tidur. Beda kalau kita panas gitu ya, kita sakit panas biasa bisa tidur gitu loh. Ini beda gitu loh maksudnya. Minum tolak angin aneh juga tidur gitu biasanya. Ini aneh gitu. Makanya kan aneh kan, gue bilang ini apa sih? Nah gue ngerasain anosmia juga. Sempet ngerasain gitu kan. Pas lagi nyium parfum gitu kan, bilang, waduh, gue bilang sini mah, kok ini kecium cuma alkoholnya doang, perih-perihnya doang nih kecium, gue bilang gitu. Ketahuan banget ini parfum murah, gue bilang gitu. Iya, gue bilang, waduh ini bener-bener deh. Udah akhirnya anosmia juga. Udah GG ya, gue bilang gitu. GG dah udah. Tapi sayangnya PS kakak gue diambil ke kamar kakak gue. Direklaim. Tapi alhamdulillahnya ada My Lappy yang baru ya, baru. Iya dong. Baru. Kita udah disponsorin sama Lenovo. Boleh Lenovo. Gila. Iya, gue alhamdulillahnya ada laptop menemani gue, jadi gue main apa ya? Gue main DMC, gue main Hitman. Tamat itu semua. Tamat semua bro. Widih. Saking gabutnya. Sehari tamat ya. Tapi awal-awal COVID gue gak bisa main game. Emang lemes banget. Lemes bro. Lu main game gak awal-awal? Enggak sih, gak bisa. Itu kan sama kan? Paling main HP doang. Iya main HP kan karena gampang. Iya bener. Kita kan. Gak bisa gitu duduk gitu. Gak bisa bener. Kayak sesek-sesek ya itu. Iya gak enak. Emang gak enak sih, makanya jangan sampai lah. Ya lu pada yang denger, jangan berharap lu kena COVID. Vaksin lah, udah vaksin dah, paling bener dah. Ya intinya sih kita sekarang nih ya menggalakkan yang apa yang diminta pemerintah ya, tapi kita ngasih yang terbaik lah, walaupun kita tanpa sponsor gitu. Tanpa sponsor ya, tapi kita pengen memberikan pesan baik gitu ya. Iya, nggak masalah sih, kita emang orangnya dermawan ya. Dermawan. Apa sih yang nggak buat Indonesia? Ya betul. Jadi Indonesia lebih baik kan. Kan gue nggak bisa ngasih medali emas ya, kita nggak bisa ngasih medali emas ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ya intinya ya silakan kalian carilah vaksin gitu loh. Itu dia sih benar. Ada beberapa emang teman-teman gue yang ngerasa dia nggak perlu vaksin. Teman gue yang kayak serius ada? Ada teman gue yang emang apa ya, keluarga gue ini nggak mau vaksin. Gue nanya alasannya apa, karena dia nggak tahu efek sampingnya seperti apa, kayak gitu. Oh gitu, aduh sayang banget tuh. Mungkin kita tahun depan jadi zombie mungkin. Jadi zombie ya makanya. Efek sampingnya jangka panjang gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Dia bukan kayak gitu, bukan dia mikir, wah lu vaksin jadi zombie kayak gitu juga anjing. Jadi anak buahnya Eren habis itu enggak juga. Kena rambling ya. Enggak, maksudnya
Dia nggak tahu lah gue juga alasannya kenapa mereka ada yang seperti itu loh, ada yang emang iya sih. memutuskan untuk tidak vaksin padahal mereka eligible untuk vaksin. Iya, sayang banget sih bro kalau ada orang kayak gitu mah. Yang masalah itu orang tua, bukan orang tua gue, bapak gue. Bapak gue ini yang tidak bisa vaksin. Dan si dokter gue ini yang waktu kemarin ketemu itu kan ngobrol, itu dia bilang, jadi kan target vaksin Indonesia itu 80% kalau nggak salah. Iya, untuk 80% apa 75%, gue lupa pokoknya berapa gitu. Nah, 20% berarti tidak vaksin dong. tidak vaksin, ya benar. Nah, dia bilang gini langsung to the point. Jadi bapak itu orang yang 20% itu mas katanya. Loh, kenapa? Komorbid apa? Ya, komorbid. Bapak gue itu minum obat pengencer darah. Oh gitu. Tiap hari. Dan itu nggak boleh nggak minum karena dia ada penyakit gitulah ininya. Yang ngebikin nggak bisa. Terus gue nanya, emangnya kenapa dok kalau minum obat pengencer darah? Katanya si vaksin ini nantinya ngebekuin darah untuk Sinovac dan AstraZeneca ya. Iya, AstraZeneca ya. Intinya dua-duanya membekukan darah, jadi ngelawan dong, nggak bisa nyatu jadi satu gitu loh. Ya itulah akhirnya nggak bisa vaksin sekarang. Itu yang gue khawatir. Gue khawatir banget sama bokap gue sekarang. Ya walaupun mereka dia di rumah terus, tapi ya tetap aja ada kekhawatirannya dari gue. Yeah. Soalnya nyokap gue itu udah vaksin kan 2 kali kan, karena nyokap gue itu kan PNS, dosen kan. Yeah. Itu udah vaksin di awal-awal tuh, waktu zaman-zaman awalnya keluar vaksin tuh, udah vaksin duluan. Dan itu sampai dokter gue tuh sampai ini banget loh, bersyukur banget gitu. Yang dokter bukan dokter gue, bukan dokter pribadi, bukan ya. Yang dokter yang kemarin datang ke rumah gue itu, dia bersyukur banget sama nyokap gue itu udah vaksin 2 kali. Kalau nggak vaksin 2 kali bisa lebih parah sakitnya. Iya sih, bener sih. Vaksin kan emang membantu gitu loh. Iya makanya. Nah itulah makanya vaksin lah kalian lah. Vaksin lah, sama jangan lupa kalau udah vaksin juga tetap taat prokes. Ya boleh lah taat prokes lah. Olahraga ya betul, olahraga. Jangan nolek mulu. Olahraga deh. Olahraga gue gitu. Justru gue lagi gara-gara COVID tuh gue berhenti olahraga. Awalnya gue lagi kesini olahraga nih, habis itu COVID gue berhenti. Gitu. Seminggu ya? Ya seminggu lebih. Masih berlanjut berhentinya sampai sekarang? Alhamdulillah masih. masih sehari sekali aja. Ya gitu itulah. Ya. Mohon lah kalian pikir ulang lah. Intinya vaksin tuh ya mudah-mudahan sih. Ya kita nggak tahu juga bakal efeknya seperti apa. Tapi ya sampai sekarang toh vaksin ini banyak yang ngebantu orang gitu. Iya bener, ngebantu banget sih emang vaksin. Kalau kalian kena, yang gue bilang tadi, kayak semua orang bakal kena, tapi nggak bakal parah. Nggak bakal parah. Lu mungkin ya kena cuman kayak numpang laut doang, lu bakal jadi OTG mungkin kalau lu kena vaksin. Nyokap gue tuh nggak sampai sesek loh. Bagus. Nyokap gue tuh nggak sampai sesek loh. Iya. Gue sampai sesek malah. Ya gue vaksin baru sekali. Iya bener. Belum terbentuk antibody ya. Bener. Kalau enggak kalian kena aja positif. Gak bener nih nyarunya nih. Aduh. Oke. Ya begitu aja ya. Ini kita sampaikan kali. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan.